Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer di pertemuan ke-14 ya. Masih dilanjut di part kedua. Kita masih di materi yaitu penerapan templating ya, pada program atau aplikasi yang sudah rekan mahasiswa buat menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di sini kita coba untuk mengimplementasikan tema ya, dari admin LTI ya, ke dalam program yang sudah dibuat ya. Sebelumnya rekan mahasiswa sudah di part pertama sudah membuat atau mengimplementasikan atau menerapkan ya, login ya yang sudah rekan mahasiswa buat ke dalam template dan kemudian direlasikan dengan tampilan utama webnya atau dashboardnya. Oke, nah berikutnya di template kali ini saya akan coba untuk memberikan tips atau trik ya, bagaimana cara membuat menu otomatis ya, atau dinamis ya untuk menghubungkan antara file satu dengan file yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, langsung saja. Caranya mudah sekali ya. Kita coba buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, pastikan XAMPP-nya kita masih standby, nyala ya. Nah, berikutnya kita buka file htdoc-nya dengan di dalam htdoc dengan nama template apa kemarin ya, tugas akhir ya, tugas mahasiswa bukan ya, kemarin saya itu menggunakan ini ya, template LTI 3 ya. Buka nama foldernya template LTI 3. Nah, ini file yang sudah ditambahkannya. Kemudian berikutnya kita coba buka di file dashboard. Kita gunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, untuk membuat link dinamis, tentunya di sini rekan mahasiswa perlu menggunakan satu fungsi atau struktur fungsi, yaitu dengan menggunakan switch and cache ya. Struktur switch and cache ini digunakan untuk membuat menu dinamis, karena tepat sekali ya, ketika kita menggunakan switch and cache kita bisa memilih berdasarkan page yang kita inginkan. Nah, di dalam pembuatan link dinamis di sini tentunya berbeda ya, ketika kita membuatkan satu link yang menuju ke dalam file yang dihubungkan ya, yaitu dengan href. Biasanya kan kalau kita membuat link itu ya, kita akan menuju ke page yang nanti akan dituju. Nah, kalau di sini dengan menggunakan switch and cache, kita bukan menuju ke file, tapi file yang dituju kita masukkan ke dalam template atau page yang sudah kita tentukan, gitu ya. Contohnya di sini kita akan coba masukkan semua page-nya ke dalam dashboard, gitu ya. Nanti saya coba buka dulu websitenya. Kal slash apa namanya, template ya, LTI 3. Nah, kita belum login, coba login dulu. Nah, ini ya. Nah, di sini ada tampilan dashboard. Nah, nanti yang masuk ke dalam tampilan sini itu adalah file-file yang nanti kita pilih. Nah, jadi di sini ada konten. Nah, nanti semua file yang kita pilih kita masukkan ke dalam sini, bukan kita menuju ke file yang kita tuju. Ya, misalkan
tampil data mahasiswa, bukan kita mengarahkan dari link ini ke misalkan index.php atau tampil data mahasiswa, bukan seperti itu ya. Tapi kita mengambil data yang ada di dalam file, misalkan file tampil data mahasiswa dimasukkan ke dalam dashboard. Ya, kita buka lagi script di dalam dashboard karena kita sudah berikan komentar ya. Di sini ada isi konten. Nah, isi konten ini yang nantinya akan dimasukkan ya, Sweet and Cache yang nantinya akan dikirimkan hasil daripada pemilihan dari Sweet and Cache tersebut untuk memasukkan datanya atau file yang diinginkannya ke dalam isi konten. Nah, jadi kalau misalkan tampilannya dashboard adalah seperti ini, jadi di tampil data, di edit data, nggak perlu memasukkan seluruh atribut template ya. Jadi kita cukup memanggil saja, cukup satu atribut templatenya yang ada di dashboard, akan tetapi isinya kita ambil dari file yang lain, begitu ya. Misalkan saya mau menambahkan tadi tampil data ke sini, kemudian edit data di sini, gitu ya. Kita gunakan Sweet and Cache di dalam sini, di dalam isi konten, gitu ya. Oke, ini dashboard ya. Oke, coba kita buka dulu. Nah, ini script Sweet and Cache nya. Jadi rekan mahasiswa cukup menambahkan Sweet and Cache di sini. Nah, di sini ya scriptnya. Nah, ini nantinya akan masuk ke dalam isi konten. Ini yang nanti akan kita kopikan ke dalam sini. Nah, setelah ini oke. Nah, taruh di sini. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada if isset get page. Nah, page ini adalah suatu parameter yang nantinya akan dipanggil oleh URL ya. URL untuk menarik data ya, ke dalam page tersebut ya. Ini di sini kita menggunakan Sweet page ya. Page itu adalah hasil get daripada page ya. Kemudian cache-nya adalah beranda. Pilihannya yang pertama adalah beranda, yang nanti di sini adalah sebagai penamaan yang ditampilkan dalam URL ya. Kemudian include, bahwa beranda itu alias ya, atau ketika kita memilih beranda, maka otomatis yang dipanggil adalah file beranda.php, begitu ya. Jadi nanti akan hilang di dalam URL-nya itu .php-nya. Jadi ketika kita pilih beranda, maka otomatis yang ditampilkan adalah file beranda, begitu ya, misalkan ya. Kemudian ada tampil, tambah data ya. Break ini untuk berhenti ya, untuk berhenti. Jadi ini satu pilihan seperti yang sudah saya jelaskan dulu ya terkait dengan Sweet and Cache. Nah, ini kemudian ini untuk satu page yaitu tampil data, kemudian ini pilihan untuk tambah data, dan ini untuk edit. Tuh. Nah, jadi yang rekan mahasiswa perlu dimasukkan di sini adalah file yang tentunya ingin ditampilkan. Ya, kalau yang tidak perlu ditampilkan nggak perlu dimasukkan ke dalam Sweet and Cache ini. Ya. Contoh misalkan ada proses, ada update, ada hapus ya, itu kan adalah fungsionalitas daripada data yang diproses ya. Jadi tidak perlu kita memasukkan proses data, update data, dan juga hapus data. Itu nggak perlu dimasukkan ke dalam Sweet and Cache page dalam satu halaman dashboard ya, karena tidak ada pengaruhnya, karena kita tidak menampilkan isi daripada file-file tersebut, gitu ya. Oke, di sini cache pertama biasanya adalah sebagai default ya. Jadi rekan mahasiswa nanti ketika kita masuk login, ini kan default awalnya adalah setelah login adalah dashboard ya. Nah, nanti akan saya coba tampilan yang berwarna biru, hijau, kuning, merah ini kita buatkan file ke dalam kita buat satu file yang untuk menampung ini semua. Jadi nanti dashboard itu adalah polos, kosong. Nah, jadi nanti isinya tinggal di
disisipkan atau dipanggilkan berdasarkan suite Ncast yang dipilihnya, gitu ya. Jadi perlu ditambahkan satu file lagi namanya file beranda. Coba kita buat file beranda, kita save template LTE3. Di sini kita buat beranda.php. Oh, sudah eksis ya, file berandanya sudah ada, sudah saya buat kayaknya. Oh ya udah. Oke, coba lihat. Jadi kalau di rekan mahasiswa pasti ini belum ada ya, beranda ini udah saya reset ulang. Oke, berikutnya kita masukkan ini ya, yang warna kuning hijau itu adalah dari konten ini ya, dari selection konten ini. Nah, kita coba kopikan selection kontennya, kita paste gini ya. Nah, jadi sisakan yang di dalam isi konten ini hanya suite Ncast dengan dan ini ya, notifikasi bahwa selamat datang gitu ya, username-nya siapa yang login gitu. Kita save, kita taruh di sini gitu ya, kita save berandanya. Nah, kita refresh dulu. Oke, kalau misalkan kita belum memasukkan suite Ncast di sini, oke, kita katakanlah ini dihapus dulu ya. Nah, ini ya, otomatis di dalam beranda pasti kosong kan. Nah, tampilan beranda itu aslinya seperti ini kan. Nah, kalau kita menggunakan suite Ncast tadi atau memasukkan suite Ncast di dalam isi konten, nah ini scriptnya seperti ini, maka tentu yang default beranda ini ya kan, di sini juga di defaultkan ya, include-nya adalah beranda. Jadi tampilan utamanya adalah beranda ini akan menjadi default utamanya yang dipanggil gitu ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, oke. Begitu. Nah, nanti ketika saya klik tampil data, maka di sini akan berubah. Tapi selamat datang karena di dalam dashboard ya filenya, jadi tidak hilang. Yang hilang adalah yang ini ya, kotak-kotak yang warna biru, hijau, kuning, merah ini. Oke, coba kita sisipkan tampil ya, tampil data boleh kita masukkan di dalam navigasinya, sidebar menunya. Kita, nah ini ya, namanya kan tadinya dashboard V1 ya. Nah, ini ya, dashboard V1. Di dalam sidebar menu kita ubah namanya menjadi data mahasiswa gitu ya. Oke, kita refresh. Nah, ini berubah ya. Nah, tinggal kita ubah linknya. Oke, ubah linknya supaya mengarah kepada mengambil datanya ya, menggetkan datanya ke dalam dashboard ya, bukan mengarahkan ke filenya ya, tapi kita menarik file ke dalam dashboard. Itu perbedaan dengan link biasa ya. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke dalam Ahref. Nah, di sini biasanya ada Ahref. Ahrefnya kita buatkan linknya seperti ini ya, dashboard.php. Nah, karena induknya adalah ini kan, dashboard. Nah, jadi kita panggil induknya dulu, tanda tanya, nah, kemudian page, karena variabelnya adalah variabel page ya, kita panggil page-nya, lalu sama dengan dashboard, tanda tanya page sama dengan ini adalah untuk memanggil nilainya, sama dengan tampil gitu ya. Nah, jadi yang nanti akan ditampilkan adalah dashboard dengan page-nya adalah tampil gitu ya. Tampil sebelumnya adalah gambar tabel ya, jadi nanti akan otomatis si tabel tersebut masuk ke dalam page dashboard gitu ya. Nah, awalnya kan kalau misalkan kita panggil tampil gitu ya,
Nah, maka tampilannya seperti ini kan ya, kalau kita mengarahkan ke tampil. Jadi ini berbeda, dashboardnya hilang, tampil muncul gitu. Nah, tapi sekarang kita mau narik data ini dimasukkan ke dalam dashboard sini. Ya, jadi menggabungkan antara dashboard dengan tampil begitu ya. Oke, kita coba refresh. Lalu sudah ya, ini sudah di save linknya ini ya. Kemudian kita refresh. Oke, kemudian klik data mahasiswa. Nah, maka yang tampil adalah ini tabel ya, tabel data mahasiswa. Begitu ya rekan mahasiswa. Jadi digabungkan antara dashboard dengan file tampil. Itu jadi kelebihan daripada kita menggunakan Suite Ncast atau menggunakan menu dynamic ini, kita tidak perlu mengopikan setiap tampilannya ke dalam misalkan tabel ya kan, ke dalam tambah data ya kan, nggak perlu memasukkan template-templatenya ya kan, cukup satu saja hanya di dashboard, jadi tinggal isinya saja yang berubah gitu. Oke, nah berikutnya yang kita perlukan adalah tambah data mahasiswa. Jadi nanti data mahasiswa itu adalah tampilannya tabel. Jadi ketika klik tambah data mahasiswa ya kan, nanti akan muncul adalah form tambah data gitu ya. Jadi biar satu page untuk semua fungsi gitu. Nah, ini linknya masih belum saya rubah ya. Ini masih ke index.php. Kemudian edit juga belum saya rubah ya, masih masuk ke sini. Coba kita ubah ya untuk linknya. Oke. Tampil sudah ada, tambah data sudah saya masukkan, edit sudah saya masukkan ya. Jadi tidak perlu kita menambahkan di Suite Ncast-nya ya. Jadi tinggal kita memperbaiki linknya saja. Oke, misalkan kita masuk ke dalam proses ya, tampil ya. Tampil dulu, kita buka tampil data. Nah, di tampil data kita coba untuk merubah link ini ya. Nah, jadi di sini nanti linknya adalah dashboard .php gitu ya. Tanda tanya sama dengan page sama dengan tambah underscore data gitu ya, tanpa .php ya, di belakangnya sama seperti tadi. Oke, coba kita refresh. Oke, dashboard page tambah data. Nah, ini yang muncul adalah dashboard ya. Ini salah penamaan, page sama dengan page, bukan nggak ada sama dengannya, sorry ya. Tanda tanya page sama dengan tanda. Balik lagi ke sini. Oke, begini ya. Oh, ini ada season ya. Ini kita hapus saja. Di dalam tampil datanya nggak perlu dimasukkan season ya, season ditambah data, mana tambah data, kita ambil dulu dari file sini, template 3 rt3, kita buat tambah data ya, kita tampilkan dulu, buka dulu file tambah datanya. Kita hapus yang ini ya, karena saya sudah memasukkan cek login di sini. Oke, kita hapus saja, logout juga tidak perlu. Oke, kemudian ini juga nggak perlu, cukup di dashboard saja. Oke, ya begini ya. Oke, nah kemudian kita coba masukkan datanya. Misalkan kita masukkan, simpan,
data berhasil disimpan. Nah, ini masih ke sini ya linknya, berarti di proses pun perlu dirubah linknya gitu ya. Rubah, masukkan ke dalam tampil.php ya. Oke, file tampilnya dibuka lagi, prosesnya dibuka. Nah, di sini kita arahkan ininya, kalau gagal berarti ketambah data gitu ya. Location apa namanya, dashboard.php, tanda tanya pegs sama dengan gitu ya. Itu pun yang di bawahnya dashboard.php, tanda tanya pegs sama dengan. Oke, save. Nah, ini nggak perlu ada PHP nya, hilangkan saja ya PHP nya. Save, coba kita refresh. Oke, kita tambahkan data yang sama dulu. Berarti nanti kalau gagal, ini kan sudah ada NIM-nya ya, jadi kalau gagal berarti dia akan kembali lagi ke sini. Simpan, data gagal disimpan. Oke, berhasil ya. Oke, coba kita masukkan data yang benar. Oke. Simpan, data berhasil disimpan, tampil data. Oke ya, sudah beres ya untuk get tabelnya. Kemudian aksi, nah aksi juga edit nih belum ya. Kita berarti ditambah data, ditampil data, kita buka tampil ya, ditampil kita buka, lalu diedit, editnya pun sama ya, kita gunakan pegs dashboard.php, tanda tanya pegs ya, n. Nah, kalau di sini kita gunakan n, pegs n, edit.php ini ya, pegs n edit gitu ya, pakai simbol n. Coba kita cek dulu. Oke, ada error ya. Dashboard pegs n edit. Oh, ini nggak perlu ada .php nya. Ini hapus, berarti ini sama dengan ya, sama dengan edit ininya yang pakai n gitu ya. Save, edit, ya berhasil ya, seperti ini ya. Oke, nanti tinggal di update-nya kita ubah ya, di update-nya masih belum ya, masih ke sini. Update-nya kita buka, update-nya kita ubah, sama kita arahkan juga ke pegs dashboard.php, tanda tanya pegs sama dengan apa tadi namanya, tampil. Oke, seperti ini ya. Refresh, simpan, data berhasil diubah, klik lagi ke sini, begitu ya. Oke, hapus juga sama, kita buka file hapusnya. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti tadi ya.
hapus location text dulu ya, dashboard, .php tanda tanya, text sama dengan tampil, not.php nya ya, jangan. Save, coba kita hapus, refresh dulu, hapus yang ini ya, 321 ID nya, hapus ya, hilang ya. Oke, begitu ya rekan mahasiswa. Ini cara untuk membuat link dinamis. Nanti berikutnya rekan mahasiswa jika ada data lain ya kan bisa dimasukkan di sini ya kan. Untuk tampilannya mending seperti ini ya, dalam satu data, misalkan ada data kelas gitu, tampilannya tabel aja dulu, atau data prodi, buat saja tabel dulu. Nanti di dalam tabel ini ya kan kita ada menu tambahnya, ada edit dan hapusnya, jadi biar tidak memakan banyak page ya, begitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di part ketiga ya. Untuk berikutnya kita coba untuk memasang jQuery ya, jQuery untuk tabel, untuk form ya, supaya lebih menarik lagi. Kalau sekarang kan kita masih jelek ya tampilan sininya, nanti kita akan percantik lagi dengan menggunakan jQuery data tabel. Oke, saya Bayu Priyatna. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.